Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu summa salakha qabla an yughfara lahu wa raghima anfu rajulin adraka indahu abwahul kibara falam yudkhilahul jannah. Pemirsa Raudhah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini masih diberikan kenikmatan yang tak terhingga berupa keimanan, Islam, ihsan, taufik, hidayah, kemampuan untuk seluruh beribadah sehingga kita mampu berjumpa dengan bulan Ramadan dan melaksanakan segala rutinitas ibadah di bulan Ramadan. Kemudian tidak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Raudhah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya kemukakan tadi di awal dari hadis Abu Hurairah, ada 3 perkara yang perlu diperhatikan. Dan hadis ini selaras dengan hadis ketika itu Jibril datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah ingin berkhutbah di atas mimbar. Ketika ia menaiki tangga yang pertama, Rasulullah berkata amin. Kemudian tangga yang kedua juga begitu, Rasulullah berkata amin. Kemudian begitu juga tangga yang ketiga, Rasulullah berkata amin. Sehingga saat itu para sahabat bertanya-tanya, penasaran, sehingga mereka menanyakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ketika itu Rasul didatangi oleh Jibril dan Jibril mengatakan kepada Nabi, katakan amin. Maka Rasul berkata amin. Yaitu yang pertama tentang bersolawat kepada Nabi. Siapa yang mendengarkan nama Nabi disebut dan dia tidak mau bersolawat, maka dia menjadi sengsara. Maka katakan amin. Rasul berkata amin. Kemudian yang kedua, siapa yang datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian dia tidak mendapat ampunan dari bulan Ramadan, maka dia menjadi sengsara. Maka katakan amin. Maka Rasul berkata amin. Kemudian yang ketiga adalah barang siapa yang orang tuanya masih hidup dan dia tidak dapat mengambil pahala dari kepada orang tuanya itu, ataupun sengsaralah ia, kata Jibril, katakan amin. Maka Rasul berkata amin. Maka hadis ini selaras dengan yang saya bacakan tadi. Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ini adalah poin yang pertama, yaitu keutamaan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang menjelaskan tentang keharusan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan akan dibalas lebih banyak ketika kita bersolawat 1 kali, maka akan dibalas oleh Allah. Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawat wa hatta anhu asra khati'at. Bahkan dihapuskan darinya 10 kesalahan. Kemudian bahkan Rasul dalam hadisnya mencela orang yang ketika didengarkan atau mendengar nama Nabi tersebut tidak mau mengucapkan salawat kepada Rasul. Dikatakan adalah orang yang bakhil. Al-bakhilu huwa
Dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sesungguhnya orang yang bakhil itu adalah ketika disebutkan namaku kemudian dia tidak mau bersolawat kepadaku. Sungguh merugi orang-orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyughfara lah. Raghima anfu rajulin. Raghima anfu rajulin artinya adalah sakiya khasira khaba. Sungguh merugi orang yang dakhala alaihi Ramadan, datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi sedangkan ia tidak mendapat ampunan dari bulan Ramadan tersebut. Artinya bulan Ramadan adalah merupakan tamu yang agung bagi kita, di mana bulan Ramadan adalah tempat kesempatan bagi kita untuk meraup, meningkatkan kualitas ibadah kita. Sebagaimana Rasul juga bersabda, man shoma Ramadhana, fi riwayatin ukhra man qoma Ramadhana. Barang siapa yang qoma. Al-jihadu bin nahar itu adalah al-imsak. Jihad kita berpuasa di siang hari berpuasa. Sedangkan jihad di malam hari adalah qoma atau qiyamul lail ataupun tarawih. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka diampuni dosanya imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang maksudnya di sini dosa-dosa adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu tidak bisa diampuni kecuali dengan bertaubat. Maka perlu kita perhatikan, puasa merupakan perisai. As-shaumu junnatun. Ketika kita berpuasa, maka dia akan menjadi tameng ataupun perisai bagi kita sehingga menolak segala semua perkara yang mengajak kepada kemaksiatan. Baik itu dari perkataan, perbuatan, hawas, mata, telinga, hidung, bahkan hati, supaya kita jaga dari segala perbuatan maksiat. Selanjutnya yang terakhir adalah, poin yang terakhir adalah raghima anfu rajulin adraka indahu abwahul kibara falam yudkhilahul jannah. Sungguh merugi orang yang orang tuanya masih hidup dan dia tidak bisa meraup kebaikan dari kedua orang tuanya dan tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Artinya poin yang ketiga ini adalah dianjurkan kita supaya berbakti kepada orang tua. Sebagaimana kita ketahui, orang tua adalah ridho mereka, ridho Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam ridho mereka. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Kemurkaan Allah juga terdapat dalam kemurkaan mereka. Sebagaimana juga kita ketahui, ibu adalah yang mengandung, yang menyusui, ya, memiliki 3 tingkat derajatnya dibanding ayah. Oleh sebab itu Rasul bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sehingga barang siapa yang kedua orang tuanya masih hidup, hendaklah berbakti kepada orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan menyembah Allah dengan berbuat baik kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi dari hadis yang saya bacakan tadi ada 3 inti yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah anjuran untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah datangnya bulan Ramadan merupakan tempat ladang kita untuk meraup segala kebaikan pahala yang banyak. Sehingga apabila orang yang datang kepadanya bulan Ramadan tidak diampuni dengan bulan Ramadan tersebut, sungguh dia sangat merugi. Kemudian yang terakhir adalah anjuran untuk berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan dari hadis yang saya bacakan tadi kita dapat ibrah, kita dapat mengambil manfaat darinya dan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.